Halo, selamat malam semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya, walaupun keadaan market beberapa hari terakhir dan juga portofolio mungkin nggak baik-baik aja, tapi it's okay. Selamat datang di live IG RDK Elit Sekuritas. Perkenalkan saya Galih dari Equity Sales RDK yang akan menemani live pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan kedatangan mentor tamu yang sangat spesial, yaitu salah satu edukator yang familiar dan juga terkenal di pasar modal Indonesia, yaitu Ci Lindali Vibo Princess. Nah, ini sambil saya invite. Halo, selamat malam semuanya. Sambil saya invite, teman-teman bisa invite teman-teman lainnya ya, biar nanti kita bisa belajar lebih dalam mengenai Fibonacci ya. Kita sambil tunggu Ci Lindanya. Udah saya invite ya. Nah, ini beberapa hari terakhir ya, beberapa minggu terakhir malah market kita sulit banget. Ini udah join ya Cilinda. Halo, Halo, malam halo, Cilinda. halo. Ya, halo. Malam, apa kabar Ci? Baik, baik. Ya, Ya, suara oke. saya bisa kedengaran ya? Iya, kedengaran jelas kok Ci. Kalau suara saya terdengar jelas juga ya Ci ya. Ya, sama, Sip. mantap. Thank you Ci udah udah join malam hari ini. Teman-teman sangat excited banget nih mengenai tema yang akan kita bahas, yaitu menggunakan Fibonacci dalam trading kita ya. Oke, Siap. sebelumnya saya ingin memperkenalkan Cilinda bagi teman-teman yang belum tahu. Cilinda ini merupakan trader, edukator, writer, dan juga runner ya Ci ya. Ya, Ya, beberapa waktu terakhir ini udah launch atau rilis buku mengenai Fibonacci ya Ci ya. betul. Dan juga Cilinda ini, wah ini bukunya udah ada, Ya. bisa nanti cek IG Cilinda. Cilinda juga ini merupakan first Indonesian woman yang memiliki gelar CFTI. Wah, ini gelar bergengsi di technical analysis ya. Congratulations, Ci. Thank you. Thank you. Oke, oke, Ci, sebelum kita mulai ya, kami mau ingatkan disclaimer selalu apabila nanti ada saham-saham yang akan kita bahas, kita sebut di sini itu semata-mata hanya tujuan edukasi ya. Jadi teman-teman Betul. perlu melakukan analisa secara mandiri juga sehingga keputusan beli dan juga jualnya itu sudah mantap dan ada di keputusan masing-masing. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, Cilinda, kita akan membahas mengenai cara asik trading saham menggunakan Fibonacci. Oke, Ya, Ci, ya. saya nanya nih, dari sekian banyak strategi ataupun teknik ya dalam trading, eh, kenapa Fibonacci ini merupakan teknik yang penting dan menurut kami juga itu perlu untuk dipahami oleh traders, Ci. Fungsinya itu seperti apa? Ya, jadi Fibonacci itu eh, saya ketemu Fibonacci setelah kenalan dulu sama eh, indikator-indikator yang lain gitu ya. Kenapa akhirnya saya fokus ke Fibonacci? Karena waktu pertama kali belajar analisa teknikal, saat itu tuh eh, ada idiom yang bilang saham itu judi, gitu ya. Oke, Jadi oke, saya sendiri sedang berpikir apakah iya ya saham itu judi gitu. Nah, eh, waktu eh, waktu itu saya ikut sekolah sekolah belajar sekolah saham ya, jadi belajar analisa teknikal. Nah, gurunya almarhum waktu itu dia praktek memperkenalkan em, Fibonacci itu. Nah, di situ saya melihat, oh, kalau misalnya pergerakan harga ini bisa diukur, bisa diperhitungkan sebelum kejadian, berarti saham ini tidak judi dong, karena kan ada ukuran matematikanya gitu. Nah, kenapa akhirnya saya mengejar atau mengandalkan si Fibonacci ini? Saya jadi bisa melihat kira-kira pergerakan harga itu next-nya akan kemana
gitu. Dan uh, juga jadi tahu harga itu saat ini nih adanya di mana sih sejak dia apa IPO atau eh, baru dari mana. Jadi saya bisa ngerti, nggak buta gitu. Ini sekarang ada di atas apa di bawah sih gitu. Terus kalau misalnya naik kemana, kalau turun kemana, itu yang bikin eh, ya saya memperdalam si Fibonacci ini gitu sih. Oke, berarti kalau bisa saya refresh, tujuan dari Fibonacci ini kita bisa memprediksi ya, Ci ya, harga itu akan bergerak kemana dan saat ini ada posisinya itu ada di mana gitu ya, Ci ya, kurang lebih. Iya. Oke. Support dan resisten sebenarnya sih gitu. Hmm, oke, oke. Apalagi kalau IPO ya, yang kita nggak Hmm, ngerti gitu. Ini kalau ke atas karena tidak ada histori sebelumnya. Jadi dengan pengukuran si Fibonacci ini bisa menjawab eh, kebutuhan itu. Itu sih. oke, 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 Ci. Lalu gimana sih, Ci, sebenarnya cara penggunaan Fibonacci sendiri di dalam Ya, technical analysis? jadi seperti yang tadi ya barusan, jadi si Fibonacci itu kan tujuannya untuk kita mengetahui potensi area support dan resisten. Nah, Oke, untuk penggunaannya tentu kita perlu mengetahui juga area mana sih yang sebenarnya ingin kita ukur. Nah, kalau ngomong area kan luas ya, ada yang besar, ada yang kecil gitu. Mau lihat area yang terdekat atau yang terjauh. Nah, itu kita perlu paham dulu. Setelah tahu, sebenarnya mudah ya udah tinggal mengukur dari titik yang paling tinggi versus titik yang paling rendah gitu. Nah, di Instagram feed saya hari ini, saya sudah mengupload caranya mengukur Fibonacci retracement di IHSG. Nah, cara yang sama itu juga bisa dipakai sama teman-teman. Caranya kayak gitu tuh untuk mengukur tahu area support di mana, kayak gitu. oke. Berarti eh, kita pakai itu ya, pakai platform untuk analisa Ya, teknikal, kemudian menggunakan betul. Ya, Fibonacci, Fibonacci retracement iya, ya. Oke. betul. Mm-mm. Kemudian kita tarik dari garis dari level yang paling tinggi ke level paling rendah. Ya, Oke. Fibonacci retracement ada sih di semua, di RDK juga pasti ada kan di Ya, iya, charting baik. softwarenya pasti. Uh, itu adalah indikator yang umum ya di semua charting software mesti ada. Minimal retracement itu ada. Fibonacci kan banyak ya. Di buku Iya. ini saya menjabarkan beberapa varian dari Fibonacci, tapi minimal teman-teman yang pakai trading software gratis atau yang ada di sekuritas, minimal itu retracement pasti ada. Fibonacci retracement. Seperti Oke. itu. Oh ya, tadi kan Ci Linda mention itu ada beberapa beberapa Fibonacci. Nah, itu apa aja ya, Ci? Oke, kalau yang di buku ini yang saya jabarkan ada retracement, extension, projection, channel, Fibonacci channel. Nah, kalau teman-teman pakai TradingView atau investing, itu banyak lagi. Ada Fibonacci Hmm. Arc, ada Fibonacci Fan, itu banyak sekali gitu. Jadi, saya rasa untuk 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 kita gitu ya, kita mengerti yang retracement aja kayaknya udah cukup sih retracement sama extension gitu. Jadi nggak perlu dipelajarin semuanya gitu, tapi cukup yang dari sini itu sudah oke gitu yang bisa membantu para trader dan investor. Dua Fibonacci ya, dari Fibonacci Ya, retracement juga extension. Oke, Ci. ya. Nah, kalau Fibonacci ini berarti bisa untuk segala time frame ya? Bisa nggak? Kalau Oh, misalnya kita scalping itu kita ada chart yang oh, detikan gitu, bisa juga. bisa banget. Bisa. Karena dia kan fleksibel ya. Mau pakai di eh, time frame manapun bisa, mau pakai di time frame yang kecil, di intraday, atau mau pakai di time frame yang besar, weekly, daily, monthly, itu bisa gitu. Cuma mungkin penarikan-penarikan, titik penarikannya aja yang beda. Itu bisa banget menjawab kebutuhan para scalper atau trader atau
position trader itu bisa gitu. Oke, oke, oke. Oke, saya mau nanya lebih lanjut mengenai Fibonacci retracement. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, teman-teman mungkin bisa sambil buka chartnya masing-masing. Ini kan Ya, kalau kita lihat Fibonacci retracement itu ada angka-angka yang ya. mungkin kita nggak tahu itu apa itu artinya. Oh, Kayak oke, ya. 0,8, 0,5, 0,618. Nah, itu apa sih, Ci? Itu adalah rasio Fibonacci. Ya, jadi eh, itu adalah jadi ketika teman-teman menggunakan Fibonacci retracement nanti wujudnya wujudnya si indikator itu adalah kalau retracement itu adalah garis-garis horizontal ya. Makanya ikonnya semua ikonnya Fibonacci retracement itu beberapa garis horizontal. Nah, garis horizontal itu adalah hasil pengukuran si Fibonacci retracement itu dari rasio. Jadi uh, asal muasalnya kalau nanti teman-teman buka ya, ini ada apa ya? Ada 0,5, 0,382, 0,618 itu adalah rasio Fibonacci gitu. Rasio itu didapat dari mana? Itu adalah hasil pembagian dari angka-angka Fibonacci. Jadi Fibonacci itu sebenarnya adalah deret matematika, ya, deret matematika yang diketemukan oleh si Fibonacci namanya. Nah, deret matematika itu kalau misalnya angka-angka itu dibagi dengan dengan angka Fibonacci yang lain, itu menghasilkan rasio Fibonacci. Nah, rasio itu yang dipakai untuk mengukur pergerakan harga. Gitu. Kalau kita tinggal klik aja nanti rasionya terbuka. Gitu sih. Berarti setelah kita tarik dari harga bawah dan harga yang atasnya itu nanti muncul ya tiga atau beberapa rasio itu dan itu Ya. bisa kita tentukan ya Ci ya. Untuk level supportnya kemungkinan bisa di situ gitu ya harga sahamnya untuk Ya, koreksi nya. iya, kalau misalnya kita dulu ya, nih saya nggak usah kita deh, saya cerita saya aja gitu ya. Eh, waktu eh, belum punya, belum kenal gitu rasio Fibonacci, em, ini kalau lagi misalnya kayak hari ini ya, wah langsung dibuka gap down terus turun. Ah, saya nggak punya ide. Aduh, ini kalau turun, kayaknya kalau ngelihat chart polos gitu nih, turunnya sampai kemana gitu. Kita nggak pernah tahu ya. Nah, waktu saya kenalan sama Fibonacci, saya jadi punya gambaran. Jadi kira-kira kalau misalnya turun, tangga berikutnya ada di mana sih? Nah, itu bisa kelihatan gitu. Kayak hari ini kan eh, apa udah tahu oh ini dia kalau turun ditutup di bawah 7153 dia akan ke tangga berikutnya itu di 7092 gitu. Jadi udah hatinya itu udah udah punya apa ya? Udah siap lah gitu. Kalau mau diajak turun, turunnya ke sini. Kalau Hmm. 7092 itu dijebol lagi, oh di 7015. Jadi nggak kaget-kaget banget, udah tahu oh kira-kira ke situ. Kalau misalnya rebound, oh besok kira-kira ke 7153. Kira-kira sih begitu. Itu Cilina pakai time frame berapa Ci? Kalau boleh Itu tahu. Daily. pakai time frame daily, ya. Pakai time frame daily, saya ambil dari 7377 sama 7015. Yang tadi Oke. saya sebut tuh Iya. 7092, 7015 dapetnya dari mana sih? Nah itu titik pengukurannya dari 7377 sama 7015. Jadi titik tertingginya pada saat all time high di 15 September, lalu low-nya saya ambil di 29 Agustus. Itu kan swing yang paling kecil ya, yang paling Iya. terakhir. Tapi kalau mau lihat yang gedenya, saya mengkombinasikan titik pengukurannya yang 7355 sama di 4 Juli, di low Oke. di 4 Juli atau low di 13 Mei. Itu kan hampir mirip ya 6585 6542 gitu sih. Oke, Ci.
Ini mungkin lebih teknis ya, teman-teman semua di sini yang masih mungkin baru pertama kali dengar, nanti dicoba langsung aja buka chartnya, terus buka Fibonacci retracement. Nah, ini Ya. saya mungkin teman-teman yang udah advance dan bahkan saya pun sedikit bingung sebenarnya kalau tarik dari low kemudian ke high itu bisa juga nggak, Ci? Tadi kan Cilinda Oh, bilangnya dari high ke low gitu kan? oh, nah iya. Jadi eh, kalau kita mau kalau kita mau cari support itu titik pengukurannya dari high ke low, ya, dari high ke low. Tapi teman-teman em, harus diperhatikan juga. eh, Kalau saya nggak pakai istilah kiri ke kanan atau kanan ke atau atas ke bawah, ya. Jadi saya nggak pakai istilah karena apa? Karena kalau charting software kita beda, kalau saya pakai patokannya atas bawah kiri kanan nanti eh, hasil rasionya itu bisa beda. Jadi saya pakai ukurannya dari 0, nolnya itu ada di atas kalau kita mau cari support. Jadi 0%-nya itu yang menjadi patokan. Jadi nanti teman-teman mau dari atas bawah, kiri kanan itu terserah, tapi pastikan 0%-nya ada di atas. Itu untuk mencari support. Seperti itu. Oke. Ya. Sebenarnya bisa divariasi juga ya, Ci ya. Kalau misalnya nol Ya, dari bawah bisa aja ya, Ci ya. yang penting ya itu tadi mau cari support yang penting nolnya ada di atas. Karena Oke. kalau terbalik nolnya rasionya akan jadi terbalik gitu. Pada Oh, rasionya terbalik, pembacaannya terbalik nanti ke belakang-belakangnya eh, apa salah semua kira-kira oke. gitu. Oke. Ya, Berarti dari ketiga angka itu tadi ya, 0,318, kemudian 382. 82, 0,5 dan 0,618 itu em, kita pilih yang mana nih, Ci? Atau gimana menentukannya gitu? Semuanya itu adalah rasio Fibonacci dan semuanya itu bisa menjadi potensi pembalikan harga gitu. Oke. Bisa menjadi potensi area support maupun resisten. Jadi ketika teman-teman menggunakan Fibonacci, kita perlu paham analisa teknikal dasar sebelumnya tentang role of reversal, tentang kelakuan harga. Jadi ketika menggunakan Fibonacci kita paham bahwa uh, garis yang sama uh, yang saat ini berfungsi sebagai support, jadi rasio yang sama atau area Fibonacci yang sama, yang saat ini berfungsi sebagai support, di kemudian hari bisa berfungsi sebagai resisten. Gitu. Jadi yang kemarin contoh ya, kemarin Fibonacci 7153 itu menjadi area support di tanggal 19 September, di tanggal 21 September, di tanggal 22 September. Nah, tapi saat ini dia telah menjadi resisten terdekat untuk pergerakan besok gitu. Jadi memang pengukuran Fibonacci-nya memang support karena kan arahnya udah turun gitu. Tapi si area-area Fibonacci itu bisa berubah fungsi menjadi support ataupun resisten gitu sih. Jadi semua Berarti, rasio penting, enggak yang ini yang paling penting, yang ini enggak gitu. Enggak, semua rasio penting. Gitu oke. sih. Berarti ketiga angka itu ya, Ci ya, bisa kita jadikan panduan gitu. Sebenarnya kalau retracement itu bukan cuma tiga, jadi ada 0,236, Hmm. 0,382, 0,5, 0,618, 0,786. Jadi itu Oke. sebenarnya itu rasio-rasio retracement. Ya, Oke, oke. Dan itu bisa kita untuk tentukan support dan juga resisten tadi ya tadi ya, ya, Ci. Bisa. Ci. betul, betul. Oke, Ci. Tadi udah kita pahami ya, berarti untuk Fibonacci ini untuk tidak terbatas untuk time frame daily, bahkan bisa untuk yang lebih pendek ya, bahkan untuk lebih Iya, lebih panjang juga juga betul. reliable. Nah, Ci, Ya. dalam analisa Fibonacci ini, apakah kita memerlukan analisa yang lainnya, Ci? Maksudnya analisa teknikal lainnya?
atau Fibonacci ini bisa berdiri sendiri sebagai Hmm. penentu keputusan kita untuk beli atau jual? Jujurnya, Fibonacci punya teman-teman terbaik, jadi dia nggak bisa sendiri gitu ya. Fibonacci punya teman terbaiknya itu price action, candlestick. Terus alangkah baiknya kalau teman-teman sebelum belajar Fibonacci juga paham juga eh, analisa teknikal dasar. Itu aja sih. Jadi Support setelah resistance itu gitu ya. ya mau tambah pakai indikator boleh, tapi yang utama-utamanya itu perlu paham dulu. Supaya apa? Nanti kalau kebanyakan indikator malah bingung. Jadi bingung Fungsi gitu juga. analisanya. Ini jadi gimana ya? Jadi loss gitu. Nah, jadi yang dikit-dikit aja dulu ya pakai eh, paham dasar teknikal sama price action, udah sama Fibonacci. Itu sih. Oke, oke Ci. Eh, Kalau boleh tahu nih Cilinda menggunakan analisa apa aja nih Ci, selain di Fibonacci Ci? Kalau dari Cilinda sendiri, mungkin agar teman-teman traders juga dan juga sobat elit bisa membandingkan nih dan juga Hmm. gitu. Eh, Saya pakai, saya tuh sebenarnya golongannya yang klasik ya, analisa teknikal klasik. Jadi pakai eh, support resisten, pakai moving average gitu. Eh, kadang-kadang untuk melihat range harga pakai Bollinger tapi jarang ya. Untuk momentum pakai RSI, terus dibantu pakai MACD. Tapi itu nggak semuanya saya tempel semuanya di chart, nggak. Yang umum paling Fibonacci, moving average, sama harus ada klasik, teknikal klasik. Itu aja sih. Oke, oke. Tergantung keperluan mau lihat apanya Iya. Oke, gitu. oke. Wah, berarti nggak itu ya Ci ya. Kita harus mempertimbangkan indikator dan juga analisa strategi yang lain gitu agar nanti keputusan kita itu semakin yakin gitu ya apabila saling mendukung antar indikator lainnya gitu. Ya itu, tapi nggak semua ya. Tergantung kalau mau lihat, ya tergantung apa yang kita mau cari. Tapi yang utama ya si price itu sendiri Iya, gitu. iya. Hmm, ya. Oke, teman-teman semua, yang mau tanya jangan jangan sungkan. Ini mumpung ada Cilinda nih, kita belajar mendalam mengenai teknikal khususnya Fibonacci. Fibonacci ya. Saya lihat dulu ini ada question. Ya. Ini ada question dari ini Evas. Apakah golden ratio itu powerful untuk menentukan titik reversal, Ci? Atau malah kekuatan jadi lebih lemah? Oh iya, tadi golden ratio pun mungkin belum ditekankan, Ci. Apa itu mengenai golden Oh, ratio dan Fibonacci? jadi yang tadi kan saya ada sebutkan beberapa rasio ada eh, 23,6, 38,2, terus ada 50%, 0,5, 0,618, 0,786. Nah, yang namanya golden ratio itu eh, nilainya itu 161,8 gitu. Ya, jadi 161. tepat ya, 161,8. Jadi rasionya itu di atas 100%. Apakah itu perlu diperhatikan? Iya, karena biasanya harga itu bereaksi di area itu. Ya, kalau lagi turun berhenti dulu, kalau lagi naik juga berhenti dulu. Kadang-kadang begitu. Yang namanya berhenti bukan reversal ya. Kadang eh, Koreksi. jeda sebentar, ya jeda sebentar gitu, baru lanjut naik lagi. Gitu sih. Oke, oke. Teman-teman semua kalau mau nanya tentang saham silakan ya. Ini mumpung kita bisa nih ya analisa menggunakan Fibonacci, nanti bisa kita analisa bareng-bareng. Nah, selanjutnya Ci, itu kan tadi mengenai Fibonacci retracement ya. Kita Ya. bisa tentukan saham itu akan terkoreksi itu sampai ke level berapa. Lalu yang kedua tadi saya dengar dari Ci Linda itu mengenai Fibonacci extension. Nah, itu bedanya seperti apa? Nah, extension itu extend namanya kan diperpanjang ya. Jadi eh, ketika eh, ada sebuah resisten atau support yang sebelumnya tertembus,
maka kita mau tahu area berikutnya di mana, nah itu kita perlu Fibonacci extension. Jadi rasio di atas 100%. Tadi ya 161,8, 127, 261, 361 itu dinamakan rasio extension. Gitu sih. Cara pakainya sama, cara mengukurnya sama, hanya rasionya aja, nilai rasionya yang berbeda. Kayak gitu. Oke, oke, oke. Ini kalau kita gunakan, kalau Fibonacci retracement kan cuma 2 titik ya, Ci. Kalau ekstensi itu ada 3 ya, Ci ya. Oh, beda. Nah, ini beda nih. Jadi, eh, kalau extension yang saya maksud itu adalah Fibonacci extension, kita pakai tools Fibonacci retracement, tapi rasionya itu di atas 100%, ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita pakai ini ya, contohnya di uh, saya pakai Trading View, ya saya pakai Trading View. Ini kalau di sini TradingView itu eh, dia sebut extension itu trend based Fib extension. Itu Iya. dia butuh 3 titik. Nah, kalau di buku ini yang namanya trend based Fib extension, di sini saya menjelaskannya pakai nama Fibonacci projection. Karena Fibonacci. beda. Kan dia butuh 3 titik. Iya, iya. Itu beda. Jadi gini, projection itu adalah proyeksi, ya. Ada proyeksi ibarat proyektor, ada barang yang ingin diproyeksikan, ada mesin proyektornya, ada hasil proyeksinya. Nah, Oke. kalau Fibonacci projection itu uh, ada swing harga yang dijadikan uh, base, kemudian alat proyektornya Fibonacci, hasil proyeksinya itu adalah swing harga yang sama. Kalau swing harga naik yang dijadikan base pengukuran, maka nanti hasil pengukurannya adalah swing harga naik berikutnya, kira-kira gitu. Jadi ada konsepnya kenapa namanya Fibonacci projection. Kenapa 3 titik? Karena ada 2 titik yang dijadikan acuan pengukuran diukur dari titik yang ketiga ini. Itu makanya 3 titiknya. Oke, oke, oke. Wah, ini kita udah detail banget ya. Mungkin udah advance banget nih. Membuat Iya, teman-teman ikutin ya. Selanjutnya, ini ada question lagi. Ci, kalau di Fibo 0,618 jebol, apakah pertanda kurang baik? ya kalau 618 jebol artinya potensinya dia ada terbuka untuk menguji ke yang bawah gitu ya. Terus Tujuh ya. ya kurang baik kalau misalnya tren kita lagi apa? Lagi rally gitu ya, terus ke koreksinya sampai ke di Dalam ya. bawah ya, 618 kan mau mau naik ke atasnya lagi perlu usaha yang lebih gede kira-kira gitu. Untuk tren yang sehat yang mau rally sih biasanya ya nggak sedalam itu proyeksinya eh, koreksinya ya gitu. Iya, iya. Oke, oke. Sebaiknya gitu. Sebaiknya. Berarti kalau misalnya udah melewati level satunya itu berarti udah itu ya, Ci ya, udah Ke itu bawah lagi nanti. itu ya. Ya, lanjut ke bawahnya lagi. Jadi, saya lebih suka melihat pergerakan harga itu setahap demi setahap gitu. Walaupun bigger picture-nya tahu, oh, kalau jebol yang ini dia akan lanjut ke bawahnya sini gitu. Tapi memantau pergerakan harganya itu setahap demi setahap gitu. Nah, itu saya bikin sih setiap hari di Instastory Diary IHSG Linda. Jadi, next kira-kira besok kemana sih arahnya kira-kira gitu gitu sih Oke. setahap demi setahap 1, 2, 3 ya kayak hari ini oke dia udah tes 7092 oke besok ada potensi dia menguji eh, rebound kalau rebound ya menguji 7153 kira-kira gitu tujuh Oke. satu lima dua maksimum 7203 itu dulu itu Oke. lihatnya Ci, ini saya mau tanya nih. Ini lebih ke praktis ya mungkin ya. Saya ya kan sambil cek juga nih, Ci. ya Kalau kita lihat chart IHSG hari ini, itu kan ya
swing high-nya itu di tanggal 15 September Ya. Mm. dan swing low-nya di 4 Juli ya, Ci ya. Iya kan? Oh, oke. Oke. Kalau mau ngambil yang gede, ya, berarti kan kamu mau ngambil yang gede ini. Iya, 15 September sama 4 Juli. 4 Gitu. Juli. Itu yang besar ya, itu kan swing naik satu full. Nah, bisa juga diukur seperti gitu. Iya. Oke. Berarti kita set Fibonacci retracement dari tanggal 15 itu ya di 7377 ke bawah Hmm. sampai dengan di harga 6559. 6559. Ya, Iya. Hmm. oke. Oke. Dan hari ini itu ya menyentuh level 0,618 berarti ya, Ci ya. Nah, ini kamu berarti nariknya salah. Oke. Nah, ini mungkin saya Coba. belajar sedikit. Nah, perhatiin, coba saya cek. Itu 0%-nya adanya di mana? Sebentar, Ci. Nah, coba dicek. 0%-nya adanya di mana? Ya, 0%-nya ada di bawah, Ci. Sorry. Nah, coba dibalik. 0%-nya harus adanya di 7377. Oke, oke. Ya. Kenapa? Udah dibalik. Udah, Oke. udah. Nah, kenapa? Kayak tadi kan kamu sebut berarti hari ini sudah tes eh, 61,8. Nah, itu saya Iya, udah tahu ini pasti terbalik. Kenapa? oke, oke. Kalau misalnya kita kita lihat, oh dia udah tes 61,8, berarti di bayangan kita, oh IHSG berarti udah turun 61% dong. Padahal ya, level tertingginya kan 7377. Sekarang tadi tes sekitar 7 ribuan. Masa Iya, iya 61%? Enggak kan? Nah, itu berarti rasionya terbalik. Kalau sekarang rasionya begitu dibenerin, tadi dia iya. tes Fibonacci 38,2. Nah, di situ kita bisa lihatnya gini. Oh, IHSG sudah turun 38% dari titik tertingginya di 7377. Begitu pentingnya, jangan terbalik. Oke. Gitu sih. Iya. Terima kasih banyak, Ci, udah me- menyadarkan ke saya. Jadi berarti intinya titik nolnya itu ada di Ya, level tinggi ya, Ci ya. ya, Iya. kalau mau cari support, apalagi kita udah tahu kan arahnya lagi turun. Oke, Iya. titik nolnya kita taruh di atas. Gitu. Oke, oke. Berarti kalau untuk mencari support titik nolnya di atas. Kalau di bawah berarti itu kita bisa menentukan titik pullback Kalau ya, Ci. lagi rebound, nah kalau lagi rebound nih, mau tahu nih reboundnya kemana? Nolnya ada di bawah. Gitu. Oke, oke, oke. Begitu, teman-teman. Jadi jangan kebalik kayak saya. Nggak apa-apa, saya juga dulu kebalik, makanya jadi belajar, jadi tahu gitu. Karena saya juga belajar otodidak sih, Ci. Jadi kan setelah ketemu Ya. Cilinda jadi tercerahkan. Nah, menurut Cilinda sendiri gimana nih mengenai IHSG khususnya? Nanti kita baru mulai ke saham-saham nih. Ini IHSG kan bulan September 2 minggu terakhir ini wah sulit banget kan untuk trading dan suku bunga naik, Ya. BBM naik, semuanya naik lah pokoknya. Nah ini kan bisa melemahkan ekonomi dan dampaknya juga ke pasar saham gitu. Kalau secara Fibonacci, eh, teknik Fibonacci, kira-kira IHSG akan terkoreksi sampai dengan harga berapa, Ci? Oke, jadi eh, memang September ini tadi seperti Pak Gali bilang gitu bahwa eh, susah. Ya, eh, kita bicara soal IHSG dan saham-saham secara keseluruhan ya. Kita harus ingat bahwa IHSG itu sudah bergerak naik dari bulan Juli ya Iya, sampai dia bikin all time high di bulan September. Juli, Agustus, September udah naik 2 bulan gitu. Nah, eh, perlu pengertiannya gitu ya. Kalau udah naik 2 bulan, namanya siklus kayak habis malam muncul pagi, habis pagi muncul malam lagi itu kan pasti berganti-gantian. Jadi eh, kita perlu paham dulu, oh ya kan dia udah naik tinggi, berarti kita harus mulai waspada akan ada gantian nih, akan ada eh, pembalikan arah.
tinggal bentuknya aja. Itu lagi kan, oh bertepatan dengan pengumuman suku bunga The Fed, dengan suku bunga kita juga, terus udah gitu BBM, itu pas-pasan, kok bisa pas-pasan aja. Nah itu eh, kalau di analisa teknikal itu punya teori dasar ya, Dow teori yang bilang price discount everything. Segala hal yang mempengaruhi pergerakan harga itu tuh sudah kelihatan di harga. Nah, gimana caranya kita ngelihat itu? Kita lihat dari grafik, pakai naluri aja gitu ya. Ih, udah naik tinggi. Terus di grafik coba Pak Gali lihat di area 7355 itu kan area resisten, bener ya, area Ya, resisten. Karena sebelumnya resisten sebelumnya kan IHSG ada di kisaran 7354, bener ya, di 11 April ya ada di 7354. Nah, coba deh di abis April, abis bikin all time high ke resisten, turun turun juga lagi. kan? Turun juga gitu. Abis turun gantian naik. Eh, naik nih sampai di bulan Juni. Abis naik tinggi, turun lagi kan? Iya gitu, ganti-gantian aja. Nah, kayak sekarang eh, waktu waktu turun gitu. IHSG punya temen, IHSG, Fibonacci itu punya temen baik. Ya namanya tadi price action. Nah, ini nih teman-teman bisa baca buku sini. Di sini udah dikasih tahu kalau muncul sinyal kayak gini itu potensinya lebih besar naik atau turun. Nah, itu eh, apa di sini tuh udah ngomong gitu loh. Apalagi jelas di tanggal 15 September itu bentuk candlestick-nya jelas gitu. Itu candlestick candlestick sinyal bearish gitu ya. Jadi ya ya udah gitu. Itu potensi turunnya lebih besar. Ada yang nanya nama bukunya apa ini. Potensi turunnya eh, menjadi lebih besar daripada potensi naiknya. Ya secara Ya. juga naiknya kan udah panjang. Nah, terus sekarang turunnya sampai mana gitu ya. Kalau lihat pada saat ini eh, 6.900-an itu masih wajar sih ya. 6.900 maksudnya mau turun sampai 6.979 itu masih maksudnya masih oke. Tapi ya kalau misalnya sampai turun di bawah itu berikutnya ada di ya di kisaran 6.000. Ntar kalau 600. disebutin panik. Ya, kira-kira begitu. Ya, mendingan setahap demi setahap, ya itu bapaknya yang nyebut loh Pak Gali ya. Ya, kira-kira begitu. Tapi maksud saya, teman-teman jangan khawatir gitu ya. Ini kan siklus naik turun ini memang ya terjadi. Justru pas lagi turun gini kita bisa tenang, terus bisa boleh menunggu-nunggu di area-area buat buyback lagi, buat nanti pas giliran dia naik lagi kita ikutan bisa ikutan naik, ikutan buat nunggu jual. Gitu jelasannya. Ya Wah, sekarang sip. 6979 dulu lah. Itu ya. Oke, di 69 ya. 6979. Ya, semoga maksimal 69 aja lah, Ci ya. Iya, Kalau boleh nyamper nih. Oke. ya. Seperti itu. Ini ada question lagi. Ini di TradingView ada indikator auto Fibonacci retracement. Jika settingannya di tick Fibonacci lebih dari satu, apakah jadi projection, Ci? Nggak tahu karena saya kagak pakai indikator Oke. itu yang auto, jadi saya nggak bisa jawab. Saya pakainya yang manual, jadi saya tarik sesuai dengan eh, area swing yang ingin saya ukur, jadi saya nggak bisa jawab yang tadi pertanyaannya Oke. gitu. Oke. Em, jadi ini sebenarnya mungkin biasnya pandangan antara trader satu dengan yang lain Ya, bisa berbeda ya, Ci ya. Karena kan oh iya itu kan kan, mungkin saya narik, titiknya bisa, Anda narik iya juga boleh betul berbeda. Nah, itu gimana cara betul. kerjanya, Ci?
Iya, jadi uh, kalau misalnya tadi saya nariknya pakai swing yang kecil dari 29 Agustus sama 15 September. Nah, Pak Gali nariknya pakai yang gede 4 Juli sama 15 September. Itu kan Hmm. titik pengukurannya aja beda, pasti hasil Fibonacci-nya beda. Mana yang paling benar? Dua-duanya benar, tergantung tergantung keperluan. Kalau saya mungkin pengen melihat secara presisi day by day. Kalau Pak Galih ngeliatnya udah yang gede aja dah. Apa? Yang gede aja. Kalau misalnya itu biar saya lebih simpel ngelihatnya. Kan tujuannya beda. Kalau saya Ya, mau cari presisi, Pak Galih mau lihatnya yang gedenya. Dua-duanya benar gitu. oke, oke. Tergantung kebutuhan berarti ya. Jualan juga ya, Ci ya. Iya. Nah, ini saya mau tanya nih, Ci, tentang salah satu saham. Ya, mungkin kita akan analisa bersama-sama berdasarkan Fibonacci retracement, yaitu saham Bumi, Ci. Nah, ini kan rame banget nih selama 2 minggu Ya. terakhir. Naik dari harga 50 sampai 200 dan 2 minggu terakhir ini koreksi terus ya KRB. Nah, ini kalau berdasarkan teknik Fibonacci, perkiraan koreksinya sampai ke level berapa, Ci? Ataupun tarik garisnya dulu deh biar kita belajar dari manualnya. Ya, jadi em, kita mau tahu dulu kemarin dia naik sampai eh, dari tadi ya dari 50 sampai 238. Saya biasa akan mencari tahu dulu. Di area 238 itu ada Fibonacci apa gitu ya. Jadi saya mengukur dulu eh, waktu dia mulai naik itu target kenaikannya sampai di mana gitu. Nah, jadi saya ukur nih ya. Saya ukur menggunakan Fibonacci extension dari 50 sampai di high-nya 102. High 102 itu adalah high 6 Oktober 2021 ya. Udah dapet nih Ya, extensionnya. Nah, 238 itu adalah Fibonacci extension 3618. Ya. Jadi tadi kan kalau Fibonacci projection 0 sampai 100, di atas 100 itu 1618, 2618, 3618, 4, 236, 4618. Nah, saya biasanya ngelihat, biasanya nih ya, ini bukan pasti, tapi biasanya kalau harga saham udah naik itu maksimum itu di level-level tadi itu mesti ada kayak tadi mesti ada reaksi. Entah itu dia turun dulu, entah itu dia reversal. Nah, kebetulan ini dia kan naiknya udah cukup apa ya, sudah cukup hype gitu ya. Nah, level 3618 ini itu pas di situ si si buminya itu langsung candlenya merah ya. Langsung iya, candlenya merah, terus juga ya besokannya merah-merah-merah gitu. Nah, itu di situ saya ngeliat, oh ya, memang ini udah di area targetnya. Udah di area resistennya lah gitu ya. Dari 50 sampai berapa? Sampai kalau nggak tahu kalau di luaran rumorsnya mau ke berapa, tapi di chart saya bilang 3618 ini gitu. Udah istilahnya udah 3 kali cycle. Satu, dua, tiga gitu. Paling kalau sampai naik lagi ke empat. Nah, ini udah harus hati-hati. Nah, jadi saya tahu oke 3618 itu memang area area resistennya, area target. Habis itu pelan-pelan turun kan ya. Nah, sebenarnya kalau kita pakai buku ini di sini itu udah dikasih sinyal kalau dia close di bawah 198 ya. Close di bawah 198 itu udah ada sinyal sell gitu ya. Nah, itu turun sampai sampai sekarang. Nah, kalau iya. dilihat sekarang turun sampai di mana, eh, sampai sampai mau ngebacainnya bagaimana gitu ya. Ya.
Jadi ini saya ada share di Telegram channel. Area supportnya itu ada di 134, 116, 102. Itu belum saat ini belum ada tanda-tanda Kembalikan. eh, pembalikan arah. Candle-nya masih candle yang kalau ibaratnya Superman masih menungki ke bawah, masih kayak gitu. Jadi arahnya masih begini terbang ke bawah gitu ya. Ya kalau ngelihat sih ya arahnya kayak gitu sih. Hmm, si 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 bumi ini gitu. Masih ke masih ke bawah tadi ya. Jadi ya bersiaplah, tangga-tangga bawahnya itu masih terbuka untuk dia pijaki kayak gitu. Kalau kita pakai yang simple, pakai MA, pakai ya moving average ya, sebenarnya udah ada sinyal sell juga di situ. Gitu sih. Sampai kemana ya? Mudah-mudahan di 100 berhenti. Tapi kalau nggak berhenti ya harus siapkan hati Yes, harus lebih batasi lanjut. risiko. Resiko. Ya. Gitu sih. Oke, thank you, Ci. Ya, Mungkin saya mau rangkum mengenai yang udah kita bahas beberapa menit ke belakang, yaitu mengenai Fibonacci, yaitu ada dua yang tadi udah dijelaskan oleh Cilinda. Tadi sudah ada banyak, tapi yang dijelaskan ada dua, yaitu Fibonacci retracement, yaitu kita menariknya itu dari level 0%-nya itu ada di swing high-nya ya, Ci ya. ya, Kita klik ke swing yang low-nya, dan itu bisa kita tentukan level-level di mana bisa kita gunakan support ataupun resisten. Selanjutnya yang kedua itu ada Fibonacci extension ya Ci ya. Sama penarikannya dari swing high dan juga swing low, cuma nanti mungkin level-level rasionya itu yang ditambahkan ya Ci ya. Kayak misalnya ya. lebih dari satu ya, lebih dari satu, 1,382, 1,5, 1,618, dan seterusnya, lebih dari dua, lebih dari tiga, dan seterusnya, kayak gitu. Mungkin teman-teman lebih lengkapnya, ini kan materi yang menurut saya juga udah advance ya Ci ya, bisa Iya, belajar dulu mengenai technical dasar dan juga nanti mungkin bisa follow IG Cilinda dan beli bukunya gitu. thank you, thank you. Ya. Oke Ci. Eh, Tadi kita udah bahas mengenai IHSG dan juga salah satu contoh saham ya. Menurut Cilinda, berdasarkan pengalaman yang Cilinda udah miliki nih dari penggunaan Fibonacci, teknik Fibonacci ini, ada nggak sih tips dan juga triknya agar teman-teman yang baru mulai belajar ataupun yang sudah advance untuk mengasah kembali skillnya, itu ada tips dan triknya nggak sih berdasarkan pengalaman Hmm, Cilinda? Ya, kalau kuncinya sih satu ya untuk pelajari Fibonacci itu adalah eh, banyak latihan gitu. Jadi nggak bisa cuman sekali atau sesekali gitu ya. Itu harus banyak latihan dan setelah setelah kita eh, mungkin kelihatannya oh cuma narik garis, tapi kok bisa confident? Confidentnya itu timbul ketika setelah itu kita mengamati pergerakan harga itu gimana sih di level-level itu. Jadi bukan hanya pertama pasti kita bagaimana caranya menggunakan indikator ini secara benar. Kayak tadi ya, jangan terbalik. Nah, setelah Betul. itu kita memperhatikan kelanjutannya. Jadi kayak nonton apa? Nonton film, nonton drakor atau reality show. Kita ngelihat besok di market. Oh iya ya, ternyata bener loh. Kalau sampai di rasio ini nih, dia nih kayak tadi saya sebut nih kalau sampai di eh, rasio golden ratio itu harga suka eh, bereaksi. Ah, masa iya? Nah, coba kamu praktekkan sendiri terus lihat. Nah, gitu. Jadi dari situlah karena itu kan berulang, mengamati berulang terus itu jadi lama-lama mahir. Terus confidence-nya timbul. Kayak gitu. Jadi kuncinya memang harus latihan, ya jangan pernah puas dan terus belajar. Itu sih kalau menurut saya. Oke Tuh. ya, siap-siap Ci.
sering latihan ya, banyak berlatih dan juga jangan malu untuk bertanya sama yang ahli. Nah, nanti kebalik kayak saya. Iya, Thank you, Ci. Thank you so much, Ci. Ini waktu kita udah mepet. Sebelum iya. kita close, apakah ada nih pesan-pesan terakhir dari Cilinda sebelum kita close live pada malam hari ini kepada teman-teman traders? Oke, ini kebetulan di Telegram saya ini ada yang nanya tentang agro. Jadi saya jelasin sebentar ya. Boleh, Agro boleh. ini dia lagi tanya ya. Agro ini sekarang ini ada di area supportnya ya. Jadi di area support kuatnya eh, di support di Juli itu di kisaran 600. Nih kalau si agro jebol 600-nya, dia akan potensi nguji 525 terus 460. Tapi kalau misalnya dia ada rebound, saya sebutnya rebound kenapa? Karena dia trennya masih turun ya. Jadi kalaupun naik, kita hanya bisa bilang bahwa kenaikan ini adalah bersifat sementara. Nah, kalau misalnya dia naik, dia paling akan menguji dulu langkah pertama di 665, kemudian di kisaran 700-an. Itu aja sih. Nah, kalau pesan buat teman-teman, teman-teman nggak rugi loh belajar analisa teknikal. Baik kamu trader ataupun investor jangka panjang, itu nggak ada salahnya mempelajari analisa teknikal. Saya yang emak-emak ini ya, yang belajarnya lama ini berkali-kali tuh merasa bersyukur banget bisa ketemu sama ilmu analisa teknikal ini. At least eh, bisa menolong diri sendiri lah, nggak panikan gitu ya. Terus tahu jadi mau kemana, ke atas atau ke bawah, bisa bikin plan. Jadi bikin trading atau investasi itu bisa lebih ya lebih tenang lah, bisa tidur lebih tenang. Kira-kira begitu sih, Pak eh, Ali. Ya, Oke, thank you so much Cilinda sudah mau berbagi dan juga mengedukasi teman-teman traders di malam hari ini. Teman-teman semua, jangan lupa ya follow Instagram Cilinda, follow juga Instagram RDKL Sekuritas. Bisa cek di link Instagram masing-masing ya. Di Cilinda, Cilinda ada grup Telegram juga dan juga mungkin teman-teman yang penasaran dan juga ingin membeli buku Cilinda bisa di Instagram Cilinda. Oke. Dan juga di Etika Sekuritas ya, teman-teman banyak banyak juga informasi saham, edukasi dan juga event yang seperti malam hari ini. Tentunya teman-teman juga nanti kalau misalnya buka akun di RDKL Sekuritas, teman-teman bisa join nih bersama dengan sobat elit lainnya untuk kita trading bersama dan juga mencapai atau mendapatkan cuan bersama. Thank you so much, Ci. ya sama-sama. Sampai Uh, ketemu di juga acara. Thank you juga kepada teman-teman semua yang udah join malam hari ini. Semoga sehat selalu dan juga cuan secara konsisten. Amin. Selamat malam dan sampai bertemu di event-event selanjutnya. Thank you and goodbye. Thank you, Ci. Dadah. Bye. Goodbye.